Yo, Winners, Wibu Happiness, gimana nih kabar kalian? Ya, balik lagi sama gua, Wibu yang bangga jadi Wibu ini. Yang kali ini, ya seperti biasa gue bakal bawain cerita dari Nageki no Bore lagi ya. Dan ya, sebelum ke cerita kali ini, gue mau ngingetin ya, buat lu yang belum nonton video rangkuman web novel Nageki no Bore sebelumnya, lu bisa lah cek ke playlist, karena di situ ada playlist dari rangkuman novel Nageki no Bore. Atau ya, lu bisa langsung cek deskripsi aja lah, di situ ada link dari playlist rangkuman novel Nageki no Bore. Ya, lu bisa nonton video sebelumnya dulu lah ya, biar lu nggak pusing gitu kan kalau langsung nonton video yang ini. Dan perlu gue ingatkan, yang gue bahas ini WN-nya, oke, web novel ya, bukan light novel ya. Jadi kalau misalnya ada perbedaan dari apa yang lu tahu, coba lu cross check dulu tuh yang lu baca WN-nya atau LN-nya. Nah, cerita kali ini itu dibuka tuh kan sama Zultan yang ya dia lagi nulis laporan soal apa yang Cray omongin kemarin, dan ya pendapat dia soal Cray lah, walaupun ya dia sebenarnya ngerasa kalau info yang dia dapat tuh kayak agak kurang gitu kan, tapi ya dia nyoba pikir positif aja kalau Cray pasti sengaja nih ngasih info yang begitu yang ambigu kan, biar info Yegdra itu nggak diambil sama orang-orang yang apa ya pengen ngambil keuntungan lah ya dari Yegdra gitu loh. Apalagi kan Yegdra itu kan terisolasi gitu kan, jadi kayaknya informasinya itu emang perlu agak disamarkan ya menurut Zultan kayak gitulah. Dan pas Zultan lagi mikir positif begitu ya kan, dia lagi ngeliat keluar jendela tuh yang di jalan, orang-orang pada rame banget itu di jalan, tapi pada diem melongo semua lah, rame tapi pada diem gitu kan. Bahkan ya kereta kuda aja itu sampai diem di tempat gitu loh, nggak gerak, diem gitu kan. Yang pas Zultan ikutin tuh kan, orang-orang itu pada ngeliat kemana dan apaan sih gitu kan yang bikin orang-orang itu pada melongo begitu. Zultan malah ikutan melongo, dia shock banget ngelihat Cray lagi jalan sama elf. Dan dari auranya Zultan atau siapapun lah ya yang ngelihat pasti tahu kalau itu Serene, sang Ratu Yegdra gitu loh. Dan di situ Zultan shock banget, yang saking shocknya dia nggak sadar kalau setengah badan dia itu keluar jendela gitu loh, yang tiba-tiba gubrak kayak jatuh dia dari lantai 2 perkara ngeliatin Cray sama Serene. Nah, satu harian tuh kan Cray sama Serene jalan berduaan keliling ibu kota Zebrudia ya kan, menikmati senja ya. Mau dibilang berduaan doang sih sebenarnya nggak pas ya, soalnya ya mereka kan diintilin nih sama banyak orang gitu loh, terutama ya mereka yang kayak terkesima lah sama Serene, yang menurut gua nih ya gara-gara ya auranya Serene emang apa ya mancarin aura seorang ratu elf banget lah ya. Soalnya ya si Zultan aja bisa langsung tahu gitu loh kalau ya Serene ya ratu elf. Dan ya balik lagi lah, Cray sama Serene jalan berduaan doang tuh kan, cuma ya mereka itu diintilin lah sama banyak orang. Dan selama jalan-jalan itu mereka mampir tuh kan ke beberapa toko, tapi ya paling banyak mereka itu datang ya ke toko cemilan manis ya. Kita tahu lah ya kalau Cray kan suka banget gitu loh sama makanan-makanan manis, dan ya orang-orang juga pada ngikut tuh kan beli, yang otomatis ya kan semua toko cemilan manis yang didatengin Cray dagangannya laku ludes dalam ya sepersekian menit itu gitu loh. Terus ya mereka juga sempet tuh kan mampir ke apa Megistel, nah, toko artefak lah ya, atau ya equipment gitulah punyanya si Martis tuh kalau lu ingat. Tapi ya Cray sama Serene malah langsung diusir sama Martis, perkara ya Cray sama Serene datang-datang bawa gerombolan orang yang banyak banget gitu loh. Dan Cray ya udah jelas lah dia capek banget lah ya, mau itu secara fisik ataupun mental gitu loh. Beda sama Serene yang kelihatan senang-senang aja gitu loh, soalnya Serene ngira kota manusia tuh emang padat penduduk begitu gitu loh, yang diceltukin lah sama Cray. Ya emang sih padat penduduk, tapi ya ini lagi nggak biasa aja. Ya Cray paham lah kalau itu semua kan gara-gara Serene gitu loh, tapi ya dipendem aja sama Cray, dia nggak mau ngerusak suasana hatinya Serene yang ya lagi senang-senang begitu. Nah, pas Cray sama Serene udah balik tuh kan ke Clan First Step, mereka ngebiarin aja lah orang-orang yang ngikutin mereka tadi gitu loh. Tapi ya nggak ada yang berani masuk juga ke gedung Clan, pada rame-rame aja di luar gedung Clan gitu loh. Dan ya udah, abis itu Cray sama Serene dibawa lah tuh kan sama Eva buat ketemu Guard, terus juga ketemu sama Franz tuh yang udah nungguin sambil emosi banget lah, terutama Franz ya kan yang emosi banget. Bahkan Franz sampai ngelempar koran ke Cray gitu kan, perkara Cray ngebuat keributan lagi, padahal baru beberapa jam doang gitu loh Cray pergi sama Serene, tapi udah bikin heboh satu ibu kota. Dan koran yang Franz lempar itu isinya Cray baru pulang dari Yegdra sambil ngebawa Ratu Elf. Iya, gimana seisi ibu kota nggak heboh gitu kan. Tapi ya sama Cray itu diceltukin lah, ngapa korannya nggak dilarang, kan Franz punya kuasa. Yang spontan Franz makin emosi lah, dia teriak-teriak gitu ke Cray, ya gimana cara gua ngelarang kalau ya kejadiannya aja baru beberapa jam gitu loh, ditambah ya lu juga ngapain terang-terangan ngebawa Ratu Elf keliling ibu kota gitu loh. Dan ya pokoknya Franz di situ ngomel-ngomel aja lah ke Cray, sampai ya dia harus ditenangin tuh kan sama bawahannya gitu loh.
Nah, pas Cray sama Serene cabut tuh kan ya, sebelum mereka jalan-jalan ya. Sebelum mereka jalan-jalan itu waktunya masih pagi lah, dan sekarang kondisinya udah malam. Jadi ini masih di satu hari yang sama gitu loh. Dan di selang waktu itu Franz ketemu dulu tuh sama Redrick, Kaisar Zebrudia, yang kalau kata Franz, Redrick itu pengen ketemu tuh sama Serene buat ngebahas soal Yggdra yang bakal dibuka ke dunia luar. Yang kalau kata Serene, dia sebenarnya terpaksa gitu loh mengisolasi Yggdra demi ngejaga World Tree, dan juga ya udah tradisi dari leluhurnya. Tapi ya berkat bantuan yang dikasih Cray, akhirnya ya dia punya rencana buat ngebuka Yggdra ke dunia luar. Nah, Franz itu sempat nanyain kan soal persetujuan warga Yggdra, tapi ya Serene itu malah bingung soalnya ya di Yggdra kalau dia udah kasih perintah ya kan, mau nggak mau warganya harus setuju. Warganya emang bisa ngasih petisi gitu loh, tapi ya nggak ada yang punya hak buat ngelawan perintahnya. Yang spontan Franz langsung minta maaf lah di situ, karena ya dia nggak tahu gitu loh sistem pemerintahan di Yggdra kayak gitu. Terus Garth sempat nanya gitu kan soal Cray tuh yang dikasih wewenang penuh di Yggdra. Yang spontan bukannya Serene langsung merah banget lah, dia ngomong ya kalau itu benar, tapi ya itu semua gara-gara dia kehasut setan gitu loh. Maksudnya ya perfect vision gitu, atau ya baju santainya Cray. Jadi ya Serene apa ya, bisa dibilang kehasut perfect vision lah. Tapi ya mau dikata apa, nasi udah jadi bubur gitu loh, nama Cray udah tertulis di dalam dokumen. Jadi ya udah, Cray emang udah punya wewenang penuh di Yggdra gitu loh. Nah, di tengah malam Garth sama Kaina itu masih ngerjain tuh kan laporan hasil diskusi mereka sama Serene tadi tuh. Yang dari situ mereka ngambil kesimpulan kalau Cray emang udah pantas nih jadi hunter level 9. Dan Garth itu juga kepikiran tuh buat naikin level member Grieving Soul yang lain kayak Liz, Luke, Ansem gitu kan. Terus juga siapa, Lucia ya, yang lainnya lah ya. Tapi ya pikiran itu langsung dibuang jauh-jauh itu sama Garth, gara-gara ya sifatnya Liz sama Luke. Karena ya kalau mereka naik level, yang ada ya sifat mereka bisa aja malah jadi makin barbar, makin jadi gitu loh. Lah level 6 aja mereka udah ngajak ribut orang sana sini gitu kan. Gimana kalau naik level? Ya di otaknya Garth begitulah. Dan gak lama Zoltan itu datang tuh kan, yang Garth kira kalau Zoltan itu mau ngebahas soal laporannya Cray. Tapi ya malahan Zoltan itu ngasih peringatan ke Garth tuh, dan ngasih tahu kalau Cray itu udah dipastiin nih bakal diizinin buat ikut tes kenaikan level. Tapi Zoltan itu ngasih saran kalau tesnya Cray mending ditunda aja lah. Maksudnya ya ikut tesnya jangan yang sekarang gitu. Soalnya ya di kantor pusat, maksudnya ya di pusat asosiasi Hunter itu lagi rame ngebahas misi yang jadi tes kenaikan level 9 sekarang. Yang dimana misi yang bakal dikasih itu misi yang pernah gagal gitu loh dikelarin sama pihak asosiasi Hunter, dan masuk kategori misi yang mustahil untuk diselesaikan. Setelah itu cerita berpindah tuh kan ke Serene yang udah 10 hari lah di Zebrudia, dan dia kesana kemari gitu kan, terus nginep di berbagai tempat mulai dari penginapan biasa sampai hotel bintang 5 lah ya. Dan selama 10 hari di Zebrudia, Serene itu ditemenin tuh sama Eva, dan ya mereka bisa jadi dekat karena ya sifat mereka yang mirip, ditambah ya mereka juga punya perasaan yang sama soal Cray gitu loh. Maksudnya ya mereka sama-sama menganggap kalau mereka ini jadi korban pelampiasannya Cray gitu loh buat mengerjakan sesuatu. Jadi ya mereka ya gampang deket lah perkara itu. Dan Eva itu ngelapor tuh kan ke Cray kalau ya dia sebenarnya agak khawatir nih kalau Serene kena tipu sama pedagang-pedagang yang ada di ibu kota. Soalnya ya di Yggdra kan nggak ada konsep jual beli gitu loh, adanya ya sistem barter doang. Tapi ya Cray itu nggak ambil pusing, malahan ya dianggap enteng aja sama Cray, sampai ya Cray nyeletuk kalau orang-orang Yggdra itu barbar lah. Mereka aja berani masuk ke dungeon tipe temple level 10 gitu loh, yang jelas-jelas isinya dewa masih dimasukin. Bahkan ya mereka juga punya spirit level atas semua. Jadi ya kalau ada pedagang yang berani nipu Serene, itu sama aja nyari mati. Lu mau perang lu sama Yggdra gitu loh. Ya nggak usah lah, nggak usah soal Yggdra lah ya, nggak usah orang-orang Yggdra, sama elf aja lah yang ada di ibu kota gitu loh. Kalau para pedagang nih ya berani nipu Serene ya kan, pasti bakal abis itu sama elf di ibu kota, terutama sama member Starlight, abis itu. Dan ya udah habis ngebahas masalah Serene ya kan, Cray sama Eva ngebahas lah soal clan First Step yang naik level. Jadi ya clan di Nagakinobore itu juga ada levelnya, dan sekarang clan First Step baru aja naik ke level 7 yang ngebuat mereka itu jadi punya keuntungan pajak dan bunga, yang ya intinya pendapatan klan mereka tuh apa ya bakal naik lah. Dan Cray tuh seneng dong, dan dia ngomong kalau itu semua pasti ya berkat Eva. Yang sama Eva diceltukin enggak, kalau itu semua berkat semua orang kok, termasuk Cray. Terus Eva juga ngasih tahu kan kalau dia, Garth sama Serene itu diundang tuh ke pusat asosiasi Hunter buat yang ngurus berbagai hal lah. Dan mereka itu bakal pergi make lingkaran sihir teleportasi yang ada di cabang asosiasi Hunter ya di ibu kota Zebrudia itulah. Nah Eva itu pengen ngajak Cray kan, tapi ya Eva yakin kalau Cray pasti bakal nolak nih. Soalnya ya Cray kan nggak pernah mau pergi-pergi gitu loh. Tapi ya Cray itu malah nyeletuk, ya udahlah ayo kalau mau pergi. Yang spontan Eva kaget lah.
Dan wah di situ kayak Eva sampai ngebatin gitu loh, nyeletuk gitu loh. Dan sama Cry itu dicelutukin balik. Kalau dia udah kelamaan gabut, makanya dia jadi pengen keluar, pengen jalan-jalan, pengen refreshing. Dan spontan Eva senyum manis ya kan. Tapi di mata Cry kayak senyum psikopat. Apalagi Eva juga ngomong, oh jadi selama ini lu ngegabut. Yang jelas lah Cry langsung merinding di situ. Nah besoknya Cry, Serene, sama Eva itu pergi tuh kan ke asosiasi Hunter. Dan mereka itu ya kesana naik kereta kuda lah demi ngehindarin pandangan orang-orang ke Serene. Soalnya ya Serene apa ya, di ibu kota Zerbrudia itu udah kayak macam idol papan atas anjir. Kemana-mana pasti bakal diperhatiin banyak orang, bahkan ya sampai diikutin juga. Makanya ya demi ngehindarin itu mereka naik kereta kuda, walaupun ya jaraknya dekat padahal. Dan ya Serene juga sampai pakai kacamata hitam gitu kan, terus pakai topi yang gede banget yang katanya sih ya buat nyamar gitu loh. Cuma ya Cry tahu kalau Serene pasti cuma kepengen doang pakai gituan, bukan perkara buat menyamar gitu loh. Lagian ya pakai begituan doang nggak cukup anjir buat menyamar. Sekali lihat orang juga tahu gitu loh kalau itu Serene. Dan mereka itu masuk ke asosiasi Hunter aja juga lewat pintu belakang gitu loh. Karena takut Hunter-Hunter pada heboh kalau lewat pintu depan. Soalnya ya ini ada Cry, ada Serene gitu loh. Ada idol ya. Ya gimana nggak heboh gitu kan kalau mereka lewat pintu depan. Makanya mereka lewat pintu belakang. Dan mereka itu di belakang disambutkan sama Gar, Kaina, dan Zultan yang wah mereka kaget lah. Karena ya Cry tiba-tiba datang gitu loh. Padahal ya mereka nggak ngedaftarin Cry buat ikut tes kenaikan level yang spontan. Cry juga kaget lah di situ dengar kayak tes kenaikan level. Karena ya dia nggak tahu apa-apa gitu loh, pendaftaran kenaikan level atau apapun itu loh. Dia bener-bener zong, dia nggak tahu apa-apa gitu lah. Malahan ya dia baru tahu kalau dia itu bakal didaftarin buat ikut tes. Cuma ya Cry pura-pura stay cool aja lah. Sampai dia ngomong kalau dia lagi gabut aja nih, kepengen jalan-jalan. Yang spontan Zultan kesel lah karena ya mereka cuma dianggap jalan-jalan doang. Tapi ya dia nyoba sabar aja karena ya takut kena karma lagi gitu loh. Kayak kemarin-kemarin tuh kan yang jatuh dari lantai 2 perkara ya Cry sama Serene yang jalan gitu. Dan ya udah habis itu ya mereka jalan tuh kan ke basement asosiasi Hunter buat ya make lingkaran sihir teleportasi yang dalam sekejap ya mereka semua ke teleport lah. Dan di situ pada mual-mual lah kecuali Cry sama Serene yang kalau kata Zultan orang normal pasti bakal mual-mual. Yang dicelutukin sama Serene ya selama biasa aja selama biasa mah kayaknya nggak bakal ada masalah. Contohnya aja kayak Cry yang spontan Zultan langsung ngedumel lah, dia nolak banget itu disamain sama Hunter level 8 kayak Cry gitu loh. Padahal ya Cry nggak mual-mual perkara ya bukan karena dia Hunter level 8 atau karena dia udah terbiasa, melainkan ya karena ya penyerapan mana dia kan kecil banget ya kan, bahkan di bawah orang normal. Makanya Cry kagak kenapa-napa. Nah lokasi mereka di teleport itu kan di basement juga tuh kan, di basement pusat asosiasi Hunter. Makanya ya mereka langsung naik ke atas tuh kan, ke lantai 1 lah. Dan mereka itu ngeliat ruangan yang lebih gede dan lebih mewah dari cabang asosiasi Hunter di ibu kota Zerbrudia. Ya namanya juga pusat gitu kan, pusat asosiasi Hunter. Jadi ya wajar lah ya kalau lebih mewah dan lebih gede gitu loh. Dan Cry itu kagum banget karena ya tempatnya bersih banget. Terus juga cuma ada beberapa Hunter doang di situ yang kalau kata Zultan sih ya pusat asosiasi Hunter sekarang tuh ya cuma dipakai buat ngawasin seluruh cabang asosiasi Hunter yang ada di dunia. Dan juga ya buat ngurus dokumen-dokumen dari ya berbagai cabang asosiasi Hunter semua lah, semua cabang asosiasi Hunter gitu loh. Jadi ya fungsinya udah berubah nih, pusat asosiasi Hunter bukan tempat jual beli material ataupun ya bukan juga buat ngasih misi ke para Hunter. Dan ya udah habis itu Zultan sama Serene cabut tuh kan buat ngurus pembuatan cabang asosiasi Hunter di Yggdra. Terus ya si siapa Kaina sama Eva itu pengen ngurus prosedur kenaikan level Clan First Step. Nah, dan Garg itu bakal jadi pengawas ujian kenaikan level 9. Sedangkan Cry dia nggak tahu nih mau kemana ya kan, sampai ya ditanyain sama Garg gitu loh. Dan Zultan itu nyaranin buat ke perpus aja lah karena di situ banyak buku yang cuma ada di pusat asosiasi Hunter doang. Atau ya kalau nggak pengen ke perpus ke kantin gitu loh yang nyediain Parfait. Gua nggak tahu jelasinnya gimana, jelasin simpelnya Parfait itu gimana. Yang jelas ya kayak gambar yang gua kasih dah ya, Parfait kayak gini lah ya. Dan lu tahu dong ya Cry bakal milih kemana? Ya jelas dong ke kantin, dimana ada manisan pasti ya bakal dicecer itu sama Cry. Makanya ya Cry pengen buru-buru ke sana lah. Tapi Gar itu langsung ngingetin Cry dengan tegas, awas lu ya, jangan nyari masalah. Dan oke lah, cukup sampai di sini untuk cerita kali ini. Gimana nih coba menurut lo soal cerita kali ini? Bagus atau tidak? Coba tulis tanggapan lu di kolom komentar. Dan ya seperti biasa, sebelum mengakhiri video ini gue mau bacain beberapa orang yang telah komen di video-video sebelumnya. Yang pertama ada dari Fajaria. Sampai penonton pun dibikin salah paham.
Ya nggak aneh sih ya, orang nonton Nageki no Bore, baca manganya atau baca novelnya itu pada salah paham. Karena gue sendiri ya di awal-awal ya sama salah paham juga gitu. Pokoknya mulai jelas itu di volume 6 ke atas lah kalau di LN ya. Kalau di WN itu di volume 5 itu udah mulai jelas tuh soal kerai, kekuatan kerai kayak apa, terus juga struktur di Nageki no Bore, struktur ceritanya ya, bukan struktur organisasi, struktur ceritanya kayak apa itu udah mulai jelas di volume 6 karena di situ pelan-pelan mulai dikikis lah soal kerai gitu. Kalau di volume 1 sampai volume 4 di LN-nya ataupun di WN-nya itu emang masih belum jelas gitu. Jadi ya wajar lah orang pada salah paham ya soal kekuatannya kerai gitu loh. Kedua ada dari Arya Dimas. Bang, lu nge-review sambil ketawa, gue ikutan ketawa. Jujur ya, gue nggak bisa gitu. Kalau baca cerita lempeng-lempeng aja. Bisa sih, bisa. Gue lempeng-lempeng aja gitu. Cuma kayak apa ya? Kayak ada yang kurang aja gitu. Kalau nggak ada nada, nggak ada intonasi tertentu gitu kan. Kan kayak apa ya? Namanya kita membawakan kan kayak butuh intonasi tertentu kan. Kayak penekanan boldnya di mana, italiknya di mana ya kayak gitulah. Karena kalau sekedar baca aja kayak ya kayak anak SD sih menurut gue ya, secara pribadi gitu. Terus ketiga ada dari Muhammad Irul. Bang, lu masih hidup kan? Alhamdulillah masih. Cuma ya kemarin ya nggak tahu ya, mungkin emang musim sakit, ditambah gue juga ada trouble beberapa masalah gitu. Dan ya makanya gue dari kemarin ngetik doang gitu, belum bisa nge-record nih. Suara gue juga harusnya sih suara gue udah mulai normal ya. Harusnya, oke. Cuma ya kalau belum normal ya it's okay lah. Cuma ya gitulah, kemarin suara gue masih agak-agak gimana gitu. Jadi ya mohon maklum ya. Dan terakhir ada dari ketiga akun. Coba bahas lanjutan Shangri-La Frontier, Bang. Aduh, kalau Shangri-La tuh dari manga ya gue males banget itu ngebahas manga Shangri-La. Kalau Silent Witch kemungkinan bakal gue bahas karena gue udah baca novelnya ya. Silent Witch, jujur gue baru baca novelnya Silent Witch dan itu menarik banget. Jadi gue punya apa ya, pemikiran untuk, bukan pemikiran, punya ide ya, punya ide untuk ngelanjutin Silent Witch setelah animenya tamat nanti ya. Oke. Karena gue yakin banyak juga sih yang nunggu Silent Witch ya. Dan ya itu aja sih buat beberapa orang yang telah komen di video-video sebelumnya. Yang kalau lu juga punya pertanyaan, pendapat, saran, requestan, atau bacotan-bacotan gak penting lu pada, lu bisa tulislah di dalam kolom komentar. Kalau lu suka sama video kali ini, lu bisa tekan tombol like. Kalau lu gak suka, lu juga boleh dislike. Gue gak maksa, lu kocok buat nekan tombol like. Dan jangan lupa buat ngopi hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.